Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 5 dengan anggota Rani Sayola, Windy Setia, dan Putri Damayanti akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi melakukan investasi sosial, mata kuliah Kapital dan Investasi Sosial IPB University. Yang pertama ada ancaman krisis pangan di Indonesia karena COVID-19. Ketersediaan pangan dan harga pangan di Indonesia tidak stabil. Hal ini menyebabkan pemerintah melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan. Tetapi meskipun telah dikeluarkan kebijakan impor berupa RIPH dan SPI dari Kementan, ternyata tren harga bawang putih masih naik di pasaran. Selain bawang putih, produk pangan lainnya yang mengalami masalah ialah gula pasir. Faktanya, hanya ada satu jenis gula pasir yang beredar di pasaran, yaitu gula Kester CMS dari Thailand. Permasalahan-permasalahan ini diduga bersumber karena adanya penimbunan stok oleh para importir atau mafia pangan. Menurut spekulasi oleh Ketua Komisi 6 DPR RI, Faisal Riza, menyatakan bahwa ketika ia mengirim masker ke Aceh dan Papua, ia tidak mengalami hambatan yang disebabkan karena COVID-19. Tetapi, mengapa bawang putih terhambat? Melanjutkan ke gula pasir, ternyata perbedaan harga gula curah dan gula rafinasi cukup besar. Mafia pasar mencari celah dengan cara menghaluskan gula rafinasi baru diimpor ke pedagang. Inti permasalahan pangan di tengah pandemi COVID-19 yaitu kenaikan harga pangan dan penimbunan stok oleh mafia pangan. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo khawatir akan krisis pangan dunia yang disebabkan oleh COVID-19 dan kekeringan yang diberitakan oleh FAO atau Food and Agriculture Organization. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta agar Indonesia memperkuat ketahanan pangan nasional dan tidak lagi bergantung pada impor. Hal ini dikarenakan negara yang biasanya mengimpor untuk Indonesia bukan tidak mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan impor Indonesia. Nah, ancaman krisis pangan selanjutnya di Indonesia karena COVID-19 yaitu yang pertama, kondisi COVID-19 telah menyebar memasuki daerah pedesaan, serta jika kebijakan politik mengenai pelarangan mudik tidak dijalankan, maka desa akan menjadi korban berikutnya dan akan ada sekitar 134 juta orang yang berpotensi terwabahi. Nah, hal ini tentunya akan mengancam sektor pertanian di desa sebagai lumbung pangan atau pertanian negara. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan Global Hunger Index, posisi pangan kita berada di peringkat 130 dari 197 negara. Dalam situasi krisis, maka rakyat miskin yang ada di kota akan sangat terpukul dan ada 60% lebih masyarakat mengurangi kualitas pangan yang mereka belanjakan. Selanjutnya, kelompok lain yang juga ikut terpukul secara ekonomi dalam konteks di Sumatera adalah petani sawit, di mana rakyat yang bekerja terhambat oleh delaying supply karena harga ditentukan oleh pasar global, sehingga pendapatan perusahaan turun, pegawai berkurang pendapatannya. Nah, kelompok ketiga adalah nelayan kecil pedesaan yang terdampak iklim. Terakhir adalah kelompok di remote area yang saat ini juga bergantung beras bukan pangan lokal. Nah, selain itu, pasca pandemi, kebutuhan pangan akan sangat krusial karena tidak akan cukup, termasuk juga soal gizi karena kesehatan yang menuntut masyarakat agar bisa survive atau bertahan. Nah, aksi dari spekulan pangan juga perlu diwaspadai terkait penimbunan dan penaikan harga bahan pokok makanan. Ancaman krisis pangan selanjutnya adalah dampak dari physical distancing dan kebijakan PSBB yang menyebabkan harga pangan di pasar menurun drastis. Meskipun pemerintah telah menetapkan harga, tetapi hal ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Penurunan harga pangan ini terjadi pada beberapa komoditas, yaitu cabai, jagung, sayuran, dan ayam ras. Penurunan harga ini diikuti dengan menurunnya permintaan yang menyebabkan petani cabai bingung untuk memasarkan hasil panen yang jauh lebih banyak dari permintaan. Kebijakan KUR atau kredit usaha rakyat yang digagas oleh pemerintah juga tidak membantu petani karena hanya memperpanjang tenor. Kemudian, untuk petani jagung juga mengalami penurunan harga dan mengalami kendala dalam pendistribusian dan pemasaran karena pemerintah desa sebelah mewajibkan seluruh orang yang masuk ke desa lain untuk dikarantina, sehingga petani enggan untuk menjual jagungnya dan memilih untuk membiarkan hasil panen tetap di kebun. Sementara petani sayur lebih memilih untuk berhenti menanam sayur karena harga yang terlalu rendah.
Kemudian, pada petani peternak ayam ras, karena harga yang menurun, dibarengi juga dengan penurunan permintaan, menyebabkan peternak memutuskan untuk berhenti produksi. Selain itu, untuk menjual kelebihan hasil pertanian dan peternakan tersebut, petani dan peternak memilih untuk menjual hasilnya kepada tengkulak dan berlomba-lomba untuk menjual kepada penawar yang membeli dengan harga yang tinggi. Oke, untuk bahasan berikutnya yaitu investasi sosial untuk mengatasi krisis pangan dalam 4 area sosial investment. Nah, yang pertama terkait data yaitu ada beberapa langkah. Yang pertama, lakukan penyelidikan terkait penimbunan bahan pangan. Itu harus dilakukan dengan cara investigasi karena data berupa statistik ternyata masih banyak ditemukan tidak tepat yang tidak merefleksikan realitas sosial. Selanjutnya yaitu menggunakan data statistik dari Kementan dan Statistika untuk mengetahui harga dan ketersediaan pangan. Yang ketiga yaitu melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi dan memperoleh data terkait kelompok rentan pangan. Dan terakhir yaitu menggunakan data dari Global Hunger Index untuk mengetahui posisi pangan Indonesia. Nah, untuk polisi atau kebijakannya yaitu yang pertama membuat program pengawasan distribusi impor agar tidak terjadi penimbunan. Kedua, membuat kebijakan mengenai sanksi bagi oknum yang melakukan penimbunan. Yang ketiga, lakukan pemantauan dan monitoring harga pangan pada pasar tradisional. Dan yang keempat, yaitu menetapkan harga penjualan untuk menjaga kestabilan harga pangan. Selanjutnya adalah financing, yaitu dengan memaksimalkan penggunaan dana desa untuk memproduksi secara masif pangan di pedesaan. Kemudian, meningkatkan anggaran ketahanan pangan yang ditransfer dalam bentuk dana alokasi khusus atau DAK untuk bisa digunakan secara optimal dalam membantu sektor ketahanan pangan dan juga menggiring pemulihan ekonomi ke depan. Kemudian, pada innovation, dilakukan dengan peningkatan kapasitas produksi tanaman pangan wilayah untuk mewujudkan ketahanan pangan. Melakukan produksi pangan per wilayah atau one product, one village agar tercapai diversifikasi pangan. Kemudian yang ketiga, memasok hasil pertanian ke startup untuk memperluas wilayah pemasaran hasil pertanian. Dan yang terakhir adalah dengan menjual hasil pertanian secara online melalui e-commerce atau website. Berikut merupakan daftar pustaka dan atau bahan bacaan yang kami gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dipaparkan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.